Oh iya guys, maaf ya kalau misalkan suara gue rada-rada kurang karena emang suara gue rada habis deh. Oi pada apa kabar nih? Gua mau cerita lagi nih hari ini karena gua kemarin abis nyoba audisi Indonesian Idol yang 2022. Jadi bener-bener hari ini nih H+1 dari eventnya gue langsung bikin video. Gue mau ceritain semua pengalaman gue terhadap audisi ini. Disclaimer, ini bukan video hate atau video kesel. Pokoknya gue cuma mau seru-seruan aja cerita sama kalian betapa gue enjoy mengikuti acara tersebut. Dan mohon maaf nih kalau misalkan warna kulit gue beda-beda karena kita ngantri di Indonesian Idol tuh kayak dijemur. Jadi kulit gue sekarang gradasi nih antara hitam, coklat tua sama coklat. Udah kayak Pantone Photoshop ya kan. Jadi maklumin aja kalau kulit gue belang-belang. Sebelumnya gue udah pernah ikutan Idol tahun 2019 angkatannya Lyodra ya. Tapi gue akan lebih cerita ke yang pengalaman tahun 2022. Karena kalau 2 tahun tersebut digabung, videonya akan terlalu panjang. Ini aja mungkin bahkan akan panjang durasinya. Jadi kalian, gue harap nggak akan bosen ya. Oke, jadi tahun 2019 itu gue ikutan ya karena cuman iseng gitu kan. Tapi pas gagal, malah kepo gitu. Dan gue berazam bahwa, wah kalau ada audisi lagi, gue harus ikut nih gitu. Cuman kan karena tahun lalu itu special season ya, gue nggak ikut karena apa ya, gue ngerasa ya bukannya sombong tapi menurut gue lebih seru ngantri bareng, seru-seruan bareng karena gue udah ngerasain yang 2019 kan. Jadi gue pengen audisi yang real ketimbang yang zoom-zooman gitu. Sotoy sih, tapi ya nggak apa-apa, itu kan opini gue ya. Gue ikutlah yang tahun 2022 nih gitu. Jadi gue berangkat dari Depok itu jam 3:30 pagi. Kenapa jam 3:30 pagi? Karena gue mau nyampe sana tuh jam 6-an gitu lah, karena open gate jam 6. Dan sepengalaman idol gue dari tahun 2019, itu orang-orang udah pada ngantri dari subuh, dari dini hari. Jadi kita emang harus sepagi mungkin gitu kan. Gue kenapa berangkat jam 3:30? Supaya gue bisa dapet kereta dari Depok, stasiun Depok Lama gitu kan. Jam 4:30 kereta pertama tuh. Nah, jadi gue nanti sholat subuhnya di deket stasiun Depok Lama gitu kan, di masjid deket situlah gitu, supaya gue nggak kelewatan sholat subuh. Akhirnya gue dateng lah ke stasiun Depok Lama, gue sholat subuh, abis itu nunggu kereta 4:30 datang pas banget ya kan. Gue naik sampai Cawang. Ekspektasi gue bisa naik busway dari Cawang. Tapi karena saya orang Depok, saya kagak tahu. Ternyata stasiun busway Cawang lagi direnovasi. Ya udah. Akhirnya pas udah nyampe Cawang, gue jalan ke depan, gue lupa gue jalan sampai busway jam sostek apa gitu. Pokoknya yang setelah Cawang lah, itu gue jalan tuh. Pokoknya sampai stasiun busway setelah Cawang gitu kan. Gue jalan ya kan, tapi nggak apa-apa, gue masih semangat 45 gitu kan. Sambil gembol-gembol tas dengan isi perlengkapannya. Oh, gue masih semangat nih, ayo demi dapat pagi gitu kan. Oke, gue naik, aman ya kan. Gue turun di stasiun busway yang apa sih bilangnya, terminal ya, terminal apa sih, halte, halte busway yang Kebonjeruk. Gue jalan pas banget, gue nyampe jam 6. Tapi ada problema, pas gue datang segede gaban tuh, segede gaban barcode Peduli Lindungi yang bertuliskan harus booster. Sedangkan gue belum booster. Cuman gue tipikal orang yang gak mau ngelawan sistem. Memang pada saat itu emak-emak langsung pada ngamuk tuh. Gimana sih Pak? Harusnya gak dikasih tahu dong. Tapi gue tipikal orang yang oke, lo ikutan hajat orang, lo ngikut acara orang ya kan. Sebuah event yang gede masif. Kalau dia udah bikin peraturan, udah nurut aja. Akhirnya gue nanya ke satpamnya, Pak ada kompensasi gak kalau misalkan udah vaksin kedua? Akhirnya Pak Satpam bilang, boleh kok Mas vaksin kedua asal antigen. Ya udah. Problem solve. Gue akhirnya langsung buka Google Maps, Google langsung antigen terdekat, dan akhirnya gue ketemu MyLab gitu kan. Gue antigen di MyLab deket dari situ 60.000 dan hasilnya cepet gitu. Dan setelah gue dari MyLab, gue balik lagi ke Indonesian Idol di MNC Studio di Kebonjeruk dan langsung masuk, ya diterima gitu. Pak ini saya udah antigen, oke silakan masuk. Udah, problem solve. Cuman memang membuang waktu. Yang gue berniat
datang jam 6 untuk dapet yang awal-awal, gue ya kelar antigen jam 8. Dan ketika udah jam 8 datang itu udah nyampe tengah lah gitu lah antriannya, karena yang pagi-pagi udah pada masuk kan di depan gitu. Kenapa gue ngincer yang pagi? Karena ya itu tadi, peserta itu puluhan ribu gitu loh. Kalau misalkan lo masuk yang siang-siang, juri tuh pasti udah pada ngantuk gitu loh. Dan proses Indonesian Idol tuh tidak sependek yang kalian kira gitu. Nggak langsung ketemu juri artis. Memang harus ketemu TV crew dulu. Setelah lo lolos TV crew, baru lo akan dimasukin ke video booth gitu kan buat nyanyi lagi. Video booth lolos, baru lo di-interview sama kru. Setelah lo interview, barulah lo ketemu juri artis gitu kan. Jadi prosesnya memang panjang. Jadi kalau misalkan lo datangnya siang-siang, juri yang TV crew juga udah capek gitu. Jadi lo mau nyanyi apa juga kayaknya udah, ya mas, ya udah kayak gitu. Jadi ya gue menyayangkan lah gue harus masuk ke batch yang siang-siang gitu, yaitu batch 2 gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, gue telan aja lah gitu kan. Gue telan aja pengalamannya, ya mungkin ini juga salah satu hal yang diasah oleh Indonesian Idol gitu, bahwa ketahanan mental lo ngantri lama, tapi performa suara harus keren gitu kan. Dan memang nggak sedikit gitu orang yang ngamuk bahwa, kok nggak langsung ketemu juri artis? Tapi menurut gue pribadi ya, kalau lu langsung ketemu juri artis, lo akan tegangnya tuh double, triple nggak sih gitu loh. Jadi menurut gue ketemu kru TV dulu itu akan membantu lo buat lebih tenang gitu. Lo akan ada bayangan, oh ternyata deg-degannya segini nih. Apalagi kalau ketemu juri artis gitu kan. Jadi menurut gue buat kalian yang pengen Indonesian Idol, jangan misuh-misuh dulu gitu kalau misalkan nggak ketemu juri artis. Karena ya menurut gue ya buat ngelatih mental lo juga gitu loh. Memang ya berat gitu loh ketika lo harus ditolak sama TV crew. Tapi apa ya, enjoy aja perjalanannya gitu loh maksud gue ya. Oke, lanjut ke masalah antrian. Oke. Jadi gue udah tahu gitu bahwa gue di batch tengah, ya udah gue nikmatin aja, gue duduk. Terus ya biasa lah kalau udah ngantri gitu kan, orang-orang pada nyanyi karena tidak dilarang untuk latihan gitu. Jadi mulai deh tuh kalau ibarat kata di Naruto gitu kan, itu adu cakra deh tuh, penyanyi dari mana aja ngumpul di situ adu skill. Jadi udah dari ngantri aja orang udah pada adu mekanik gitu, udah pamer-pamer kemampuan vokal mereka gitu. Dan di sini juga dilatih lagi mental kalian untuk nggak down gitu kan. Ketika yang kalian tadi semangat audisi, terus ngelihat orang-orang ternyata suaranya pada keren-keren tuh. Nah kalian kalau bisa ya jangan jiper gitu. Kalian pede aja bahwa tiap penyanyi memiliki karakternya masing-masing gitu. Antriannya tuh ibarat kata kayak gini, gerbang MNC nih, masuk gitu kan, tunggu di situ. Habis itu kalau misalkan batch yang depan selesai syuting, baru kita masuk ke yang depan ya kan. Habis itu kita syuting bareng Boy William dan segala macem. Mumpung kita nungguin teman-teman kita di belakang pada maju ya. Hey, what's your name? Davi. Davi dari? Bangka. Oh, jauh dari Bangka. Kelar itu baru antri lagi ke depan gedung gitu, untuk menunggu yang batch sebelumnya selesai di dalam gedung. Nah, habis itu singkat cerita, gue udah masuk ke dalam gedung, kita di situ didudukin, sambil ada sesi karaoke. Jadi buat kalian yang pengen lebih adu mekanik lagi, memamerkan bakat kalian di depan para peserta lain, bisa dipakai momen itu. Itu juga momen itu bagus buat kalian pakai buat pemanasan sih, gitu. Cuman kalau gue nggak ngambil kesempatan itu karena gue udah ngantuk banget. Setelah berapa jam ngantri di dalamnya, sejam 2 jam ada kali ngantri buat masuk ke si booth juri gitu. Nah, booth juri itu bentukannya kayak wartel. Aduh, tua banget. Wartel apa? Warnet kali ya. Kalau wartel tua banget, warung telepon. Jadi bilik itu ada 12 bilik, itu isinya juri TV crew gitu kan. Nah, kita masuk ke situ diarahin oleh para TV crew. Kamu masuk ke booth yang ini, kamu masuk ke booth yang ini ya, kamu masuk ke booth yang ini ya gitu. Gue masuk, untuk audisi kali ini gue memilih untuk nyanyiin lagu Tak Ada Logika. Cinta ini. Enggak lah, gue bercanda. Gue bawain Chris Patih yang Mengenangmu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam keramaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Gue nyanyi ya kan,
gue yang ngerasa kayak awalnya udah kayak oh, oke nih terus pas bagian sampai nanti aku, pas bagian itu gue miss nadanya. Itu gue miss dan gue yang tadinya ngantuk gara-gara itu miss, gue langsung aduh, gue udah yang kayak dari subuh gue gagal nih men gitu. Dan ya bener aja dia ngasih kartu biru gitu, karena untuk lolos itu dapatnya kartu merah, ada 3 kartu, merah, hijau sama biru. Kalau hijau tuh yang kayak unik-unik gitu, kalian tau lah yang lucu-lucu. Nah, gue dapat kartu biru, gue kayak ya Allah. Perjuangan gue dari jam 3:30 pagi gitu kan. Aduh, bego banget deh, lo nggak fokus gitu kan, ya lo kalah mental, kalah fisik lah ibarat kata kayak gitu, lo nggak fokus. Akhirnya setelah keluar, ya memang kalau lo gagalnya di TV Crew, lo masih boleh ulang lagi, lo ngantri lagi dari awal. Karena tahun ini tidak ada sistem fast pass. Kalau zaman dulu udah kayak Dufan gitu, lo beli produk sponsor, lo bisa langsung ke booth lagi gitu tanpa ngantri. Tapi sekarang udah nggak bisa, lo harus ngantri dari depan lagi. Gue langsung kayak, oke, gue ngantri lagi. Pas gue ngeliat ke depan, wah gila, Day One sih gokil. Itu antrian udah panjang banget, gue udah yang kayak, aduh udah gak ada tenaga. Akhirnya gue memutuskan buat, oke, gue day itu aja deh, gue lanjut besok. Dan akhirnya gue langsung nelpon tante gue gak pulang ke Depok, gue tinggal akhirnya ke tempatnya tante gue lah yang lebih deket dari daerah situ. Akhirnya gue pas nyampe apart, gue tadinya ngantuk, seger banget, bener-bener kayak gimana sih orang habis gagal. Terus gue tes satu persatu tuh lagu audisi gue. Ya Allah Bu ini lo bisa semua, lo kan udah latihan, udah persiapan gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalian memang di sini dites mental dan titik fokus gitu, dimana kalian harus fokus 100% sepanjang hari untuk menampilkan yang terbaik gitu loh. Tapi ya sudah, apa boleh buat ya kan? Udah takdir, kita harus coba lagi besok. Akhirnya tibalah hari esok gitu. Tibalah hari esok, gue udah nyiapin antigen gue. Jadi gue nggak perlu ngantri-ngantri lagi nyari-nyari antigen atau apa, nggak. Gue bilang, gue udah berazam, gue harus batch 1. Batch yang paling seger. Oke, gue dapet lah batch 1 gitu. Kira-kira kalau gue boleh hitung secara kasar, 50 orang lah gitu. Jadi gue nggak kayak kemarin yang udah di nomor berapa, 600-an. Kayak udah setengah barisan gitu. Kalau ini gue masih yang depan-depan gitu. Jadi gue ke bagian syutingnya yang awal-awal lah gitu. Yang pagi-pagi masih matahari pagi lah, jadi panas tapi masih oke gitu. Oke, akhirnya ya udah singkat cerita langsung ke bagian syuting. Gitu. Cuman bedanya kalau di Day One ada Boy William, kalau Day 2 nggak ada Boy William gitu. Dan akhirnya kalau di Day 2 bedanya kita lebih kayak padus gitu sih gimmicknya. Jadi kayak coba kalian nyanyi Sang Dewi gitu. Ada di TikTok, videonya viral. Selesai syuting ya udah gue masuk dan itu beda banget sih. Gue kemarin masuk gedung udah kayak udah mau mampus gitu, kayak udah pengen tidur aja gitu kan. Ini sekarang gue bener-bener seger gitu dengan harapan bahwa gue bisa lolos nih di TV Crew nih gitu kan. Dan juga gue pas di Day One merhatiin yang dapat kartu hijau adalah orang-orang yang perfect. Perfect dalam artian ya lo nggak ada miss gitu. Jadi gue bener-bener pengen nggak ada miss di hari ini gitu. Pengen gak ada miss di hari ini. Jadi gue fokus banget gak ada miss. Nah, sembari gue mencoba untuk lebih fokus, satu hal yang gue pelajarin gitu ya di Day 2, crowd-nya lebih asik. Day 1 tuh crowd-nya kentang banget. Kayak menurut gue, oke, fine, ada lah yang ngajak nyanyi bareng tuh ada gitu. Tapi dikit gitu. Dan yang caper-caper, kalian tahu kan manusia-manusia caper, itu juga dikit. Jadi gue yang kayak pas Day 1 juga udah lah ngantuk. Gak ada yang caper, gak ada yang ngelawak, makin ngantuk gitu. Sedangkan di Day 2 itu asik banget. Asik banget. Bener-bener gue di dalam gedung tuh gak bosan sama sekali. Pas hostnya juga, siapa yang mau karaoke ke depan? Itu orang bukan cuma sekedar tunjuk tangan, tapi orang lari ke depan. Kayak bener-bener pengen, oke, gue pengen tampil gitu. Dan gue lebih banyak ngobrol sih di Day 2 dengan yang kanan kirinya gitu. Oke, singkat cerita, sampailah gue di booth gitu kan. Day 2, gue dapet si booth nomor 5. Gue udah nyanyi semaksimal mungkin. Gue pastikan tidak ada yang fales. Dan ya akhirnya kartu biru lagi. Dan gue jadi yang kayak mikir, ini
apa ya nyarinya apa ya gitu. Dan awalnya gue pikir yang merasa kayak gini tuh gue doang gitu. Ternyata banyak juga yang ngerasa kayak gitu, bahwa mereka udah maksimal tapi ya dapet kartu biru. Nah, gue juga nggak ngerti. Siapa tahu gue juga salah juga gitu. Bisa juga kan gitu. Jadi gue juga nggak mau gede pala gitu istilahnya lah. Nah, setelah selesai dari booth, kita tuh nggak boleh langsung pergi, mesti nungguin teman kita selesai dulu karena dibikin per batch kan ngantrinya. Ada orang gitu ya, Samuel. Halo Samuel. Dia suaranya bagus banget, dia orang Batak ya, of course gitu kan. Suaranya bagus lah pasti. Dia nervous gitu, dia nervous, akhirnya suaranya miss, tapi suaranya itu bagus banget. Gue yang kayak dengernya kayak, wah gila, ini orang kalau misalkan gak nervous tadi, ini bagus banget nih. Akhirnya pas setelah keluar, ya gue mengencourage dia lah, gue memuji dia gitu, bahwa bang, karena gue gak tahu umur dia berapa kan, jadi gue main aman aja, manggilnya bang gitu kan. Bang, lu suaranya bagus loh bang gitu, lu jangan kecil hati. Ini kan masih pagi nih gitu. Gue selesai audisi yang batch 1 tuh jam 11-an gitu. Ini kan masih pagi. Audisi aja lagi yuk. Terus dia yang kayak gak percaya gitu. Emang bisa bang? Bisa, kalau masih TV crew bisa berkali-kali gitu loh. Jadi jangan takut gitu kalau kalian gagal di TV crew. Yang kalian bisa coba terus ya dengan harapan kalian ketemu booth yang beda gitu kan. Akhirnya terus dia bilang, serius kok bang? Bohong kali kau gitu. Terus kata gue, ya enggak bohong, ngapain gue bohong, ayo bang audisi lagi bareng gue gitu. Akhirnya kita ngantri lagi. Terus pas kita ngantri, lucunya anak-anak batch 1 tadi pada ngantri lagi. Karena pada nggak lolos gitu kan, dan masih penasaran gitu. Dan akhirnya gue teriak aja, mana nih batch 1 yang nggak lolos. Dan akhirnya mereka, iya nih gue nggak lolos. Mereka nyari yang kayak apa ya gitu. Dan gue pun akhirnya nyari tahu, emang suara kalian kayak apa sih, kalian nyanyi apa. Mereka juga nyanyi, dan gue ngerasa, oh iya juga ya, ini pada nggak fals kok gitu. Maksud gue emang pada di nada yang benar gitu. Ada satu dokter gitu, gue ngerasa suaranya khas juga nih gitu, tapi nggak lolos juga dia. Jadi gue bingung nih, kategorinya apa sih gitu kan. Akhirnya kita nunggu lagi di depan gedung itu, cuman emang agak ketahan karena di dalam lagi ada sih ya biasalah nyanyi menghibur yang lagi nunggu. Akhirnya kita disuruh nunggu di luar gedung dulu gitu, karena di dalam udah full banget. Cuman meskipun nunggu di luar gedung, nggak panas sih, karena ya kan ada kanopinya gitu. Nah, di sini akhirnya kita bertukar pikiran lah gitu. Lu di booth berapa? Gue di booth ini, gue di booth itu, gue di booth ini, gue di booth itu gitu. Terus gue yang kayak, udah kita hindarin booth ini. Tapi dalam hati gue ya lu mau ngindar seberapa juga, kayaknya lo nggak ada pilihan selain memberikan yang terbaik gitu loh. Maksud gue ya nggak bisa ngejamin juga gitu, kayak bahwa lo masuk booth tertentu terus lo jadi lolos, nggak juga gitu. Jadi memang lo cuman bisa memberikan yang terbaik di setiap booth manapun gitulah. Singkat cerita, gue nyampe lah di antrian yang udah di depan booth tuh. Gue dapet booth nomor 1. Gue masuk. Nah, ini lebih decent human nih gitu. Dia lebih ramah, lebih senyum gitu. Jadi gue juga ngerasa santai, dan di situ gue lebih push lagi buat nyanyinya, lebih keras, lebih power gitu. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Tapi ya hasilnya ya kartu biru lagi. Ya udahlah, dalam hati gue, oke, mungkin gue belum rezeki gitulah kan, bahwasannya mungkin ada yang kurang dari gue dan gue nggak tahu, karena memang nggak sempet buat di komen-komen. Mereka ya selesai nyanyi kasih kartu dan gitu, lo nggak tahu lo salah di mana. Tapi yang bikin gue happy adalah si Samuel ini nyoba lagi masuk, dia nyanyi lagi dengan lagu Never Enough ya. Kalian tahu lah seberapa tinggi lagu Never Enough. Dia berhasil hit semua note-nya dan akhirnya dia lolos dapat kartu yang merah gitu, yang lolos. Dia keluar langsung, aku harus berterima kasih nih sama abang, bukan karena abang aku nggak lolos nih. Tapi dalam hati gue ya menurut gue you worth a shot gitu loh. Gue bukan tipikal peserta yang diem terus kayak udah lu nggak usah ikut lagi gitu. Enggak, gue justru malah seneng ketika dia lolos gitu kan, kayak wah di batch kita ada yang lolos nih gitu. Akhirnya ya udah, Kru TV menyatakan bahwa untuk yang kartu biru kalian gagal ya, untuk yang merah lanjut gitu. Terus akhirnya udah gue sama Samuel tukeran Instagram. Tuh kan mudah-mudahan dia lolos sampai jauh ya. Gue berharap sih lolos sampai jauh. Tapi kalaupun gak lolos, suara lo keren banget men. Gue rasa sih setahun 2 tahun suara lo bisa matang banget. Suara itu kayak apa ya? Pokoknya tinggi banget deh.
Untuk ukuran cowok tuh tinggi banget dan bulat, power gitu kan. Wah, gila itu. Gue kalau punya suara kayak dia sih, wah, keren banget lah ya pokoknya. Ya udah gitu, gue udah gagal, mau ngapain lagi. Nah, cuman di batch yang gue terakhir itu yang di booth 1 kan kita berlima tuh ngantri. Ada orang yang udah dari Jogja gitu. Itu kok nggak salah dia total audisi udah 12 kali ya, Pak. Dan dia setelah, kalau gue kan udah ya setelah 2 kali dalam hari yang sama gue udahan gitu lah ya. Ini orang kayaknya ngantri lagi sih. Dan wah mas, gue nggak tahu nama lo siapa, tapi please jangan kecil hati karena suara lo juga bagus dan versatil. Lo bisa dangdut, lo bisa jazz. Gue nggak tahu nama lo siapa mas, tapi keep singing. Aduh, gue mau nyemangatin tapi kehabisan kata-kata. Pokoknya lo tetap nyanyi lah gitu. Karena menurut gue kita baru dinyatakan kalah kalau kita menyerah. Jadi kalau bisa apapun masalahnya kita semua ini yang berjuang kemarin jangan sampai nyerah sih. Termasuk Pak Dokter juga, itu gue nggak tahu nama lo siapa, tapi kalau ada idol lagi, mau lo lagi koas atau apa, udah ikut aja lah gitu. Kecuali kalian udah generasi batas umur kayak gue. Udah nggak bisa ikut idol tahun depan gitu. Harus ikut acara lain yang nggak ada batas umur. Oke, gue akan recap untuk membantu kalian biar nggak bingung. Jadi intinya kalau Indonesian Idol itu tahapannya ada banyak. Jadi kalian pastiin, kalian prepare. Jangan cuma iseng-iseng karena nanti kalian dapet capeknya doang. Jadi awal-awal itu ada pre-test 1 yang sama juri TV. Habis itu video booth, ya kan. Kalian nyanyi di dalam booth ada kamera. Terus ada interview, baru setelah itu kalian ke juri artis. Dan itu kalau misalkan kalian pikir, duh kelarnya jam berapa ya? Day 1 bisa kelar jam 3 pagi. Gue dengar Day 1 itu kelar jam 3 pagi. Jadi kalian harus pastiin energi kalian terjaga, bekal air, bekal makanan. Pokoknya kalian bener-bener prepare for the worst gitu. Maksud gue kayak kalian harus bisa menalangi segala situasi gitu loh, yang pegel, yang apa, masuk angin. Gue ngelihat ada orang bawa tolak angin loh, minyak kayu putih. Jadi benar-benar orang tuh emang siap gitu loh untuk ngantri selama itu. Terus juga tahapan antrinya tadi ada yang masuk ke gate-nya MNC Studio dulu, habis itu kita syuting, habis syuting kita di depan gedung, habis di depan gedung kita di ruangan lagi di atas gitu kan sebelum ke booth. Jadi memang sangat lama sekali lah, ngantri itu bisa 4 sampai 5 jam untuk menuju ke si booth. Dan kalian harus tetap semangat dan kalian jangan jaim atau takut untuk berinteraksi dengan teman-teman kalian di sebelahnya gitu. Karena itu yang bikin nggak bosan kan saat audisi. Jadi kalian harus ramah. Memang ini kompetisi, tapi kalau bisa ya kalian mengawalinya dengan ramah gitu loh. Jangan kayak gue pengen menang gitu. Jadi gue nggak mau ngobrol sama orang ya. Jangan kayak gitulah. Menurut gue kita harus bikin suasananya asik, crowd-nya asik gitu kan. Kalau bisa nyanyi bareng gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, audisi ini tidak dipungut biaya. Jadi kalian jangan mau kalau misalnya ada oknum-oknum yang minta duit. Ini semua full gratis, tis. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Siapa tahu gue bisa bikin part 2 gitu kan. Karena gue cerita juga nggak pakai skrip, bener-bener ya udah berdasarkan pengalaman kemarin aja gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang bingung-bingung, gak usah malu, tanya aja pasti gue jawab. Oke, semoga menghibur. Ingat ya, kalau ada bingung-bingung, pengen nanya tentang audisi Indonesian Idol, komen di bawah. Oke? Thank you. Bye-bye.